Evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Monika Pratisa Wulandari Lermatin, NIM 21114024 dari kelas Informatika 03. Oke, next kita langsung masuk aja. Komputer generasi 1 yang bernama ENIAC, Electronical, Numerical, Integrator and Calculator, merupakan generasi pertama komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. ENIAC dirancang pada tahun 1942 dan mulai dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John W. Mauchly dan John Presper Eckert di Moore School of Electrical Engineering atau University of Pennsylvania dan baru selesai pada tahun 1946. Next, komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi kedua ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode untuk menggantikan tabung vakum. Sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core store, menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Kemampuan melakukan proses real-time dan real sharing. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. Proses operasi sudah lebih cepat, yaitu jutaan operasi per detik. Kebutuhan daya listrik lebih kecil, dan orientasi program tidak hanya bertuju pada aplikasi bisnis, tetapi juga aplikasi teknik. Komputer generasi kedua yaitu ENIAC 3. Dibanding dengan tabung, teknologi transistor jauh lebih efisien sebagai switch dan dapat diperkecil ke skala mikroskopik. Pada tahun 2001, peneliti Intel telah memperkenalkan silikon paling kecil dan paling cepat di dunia, dengan ukuran 20 nanometer atau sebanding dengan 1/mm yang akan digunakan pada prosesor dengan kecepatan 20 GHz. Era ini juga menandakan permulaan munculnya mini komputer yang merupakan terbesar kedua dalam keluarga komputer. Harganya lebih murah dibanding dengan generasi pertama. Komputer DEC PDP-8 adalah mini komputer pertama yang dibuat tahun 1964 untuk pengolahan data komersial. Next, komputer generasi ketiga. Pada tahun 1964 sampai 1970, komputer generasi ketiga ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Karena menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat daripada komputer generasi pertama. Peningkatan dari sisi software, kapasitas memori lebih besar, dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter, sebelumnya hanya puluhan ribu. Menggunakan media penyimpanan luar disket magnetik atau external disk yang sifatnya pengaksesan datanya secara acak atau random access dengan kapasitas besar jutaan karakter. Penggunaan listrik lebih hemat, kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking, telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara, harganya semakin murah, kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi ketiga terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Secuil silikon yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai integrated circuit atau IC chip, yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga.
Cincin magnetik tersebut dapat dimagnetasi secara satu arah ataupun berlawanan, dan akhirnya mensinyalkan kondisi on ataupun off yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep 0 dan 1 dalam sistem bilangan biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Pada setiap bidang memori terdapat 924 cincin magnetik yang masing-masing mewakili 1 bit informasi. Jutaan bit informasi saat ini berada di dalam satu chip tunggal dengan bentuk yang sangat kecil. Komputer yang digunakan untuk otomatisasi pertama dikenalkan pada tahun 1968 oleh PDC 808 yang memiliki 4 KB atau kilobyte memori dan 8 bit untuk core memori. Dapat digunakan untuk multiprogram. Oke, next, komputer generasi keempat, PDP-11. Komputer generasi keempat diantaranya adalah IBM 370, Apple I dan Apple II, PDP-11, Physical, dan Altair yang menggunakan prosesor Intel 8080. Dengan sistem operasi CP/M atau Control Program for Microprocessor, dengan bahasa pemrograman Microsoft Basic atau Beginner All-Purpose Symbolic Introduction Code. Sebagai catatan bahwa pada komputer-komputer generasi keempat, ini tidak satu pun yang PC compatible atau MICCHOT compatible, sehingga pada generasi ini belum dibentuk standar sebuah komputer, terutama personal komputer atau PC. Next, komputer generasi kelima atau yang lahir pada 1980 sampai sekarang. Akhirnya tahun 1980 IBM memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal PC secara massal yang pada tanggal 12 Agustus 1981 menjadi sebuah standar komputer PC, dan pada akhirnya hingga saat ini PC dikenal dengan nama standar IBM PC. Prosesor yang digunakan pada 8088 atau 8086 yang menjadi standar komputer saat ini. Menggunakan basic proses 16 bit persatuan waktu, dengan lahirnya komputer generasi kelima ini, IBM bekerja sama dengan Microsoft untuk mengembangkan software di dalamnya. Hingga saat ini, Microsoft mendominasi kebutuhan software di dunia PC. Next, komputer generasi ke-6 atau komputer masa depan. Dengan teknologi komputer yang ada saat ini, agak sulit untuk membayangkan ya bagaimana komputer masa depan. Dengan teknologi yang ada saat ini, kita seakan sudah dapat menggenggam dunia dari sisi teknologi. Beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang disebut atau dibuat dari bahan protein sintetis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna. Komputer tanpa program atau programless komputer ini mungkin membentuk ciri utama generasi komputer yang akan datang. Yaps. Dan sekian dari saya. Bila suaranya kurang jelas, simple aja. Oke, canda. Terima kasih ya. Bye-bye.